Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Pelatih AC Milan Stefano Pioli dilaporkan menggelar rapat darurat dengan para pemainnya menyusul diributnya puncak klasemen sementara oleh Inter Milan. Melalui rapat itu, Pioli ingin memperingatkan para pemainnya agar tampil lebih ganas. Milan terpaksa menyerahkan tahta klasemen sementara pada Inter Milan menyusul kekalahan mengejutkan dari tim papan bawah yaitu Spezia. Sementara La Beneamata sukses membenamkan Lazio dengan skor 3-1. Hasil tersebut membuat Inter Milan sah memuncaki klasemen sementara dengan raihan 50 poin, unggul 1 angka dari Rossoneri. Dikutip dari Football Italia, Pioli dikabarkan marah besar dengan kondisi saat ini. Dia menyemprot anak-anak asuhnya lantaran kalah dari tim promosi. Maka itu, dia segera menjadwalkan rapat darurat dengan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan. Pelatih asal Italia menginginkan sikap yang lebih bagus dari penggawa Milan agar hasil serupa tak terulang lagi. Selain itu, eksis taktik Fiorentina juga fokus mengembalikan gaya bermain dan antusias pemain yang membawa Milan mampu memuncaki klasemen musim ini. Terlebih, setelah ini mereka akan menghadapi Red Star Belgrade pada babak 32 besar Liga Eropa. Duel akan lebih dulu dihelat di kandang Bintang Merah Stadion Radnički Mitic, Jumat 19 Februari 2021. Setelahnya, Milan memiliki potensi besar untuk kembali ke puncak klasemen, sebab mereka akan kembali menghadapi Inter Milan pada Derby della Madonnina dalam lanjutan Serie A Minggu 21 Februari 2021. Di laga ini, Milan akan bertindak sebagai tuan rumah. Kali ini, AC Milan benar-benar dibuat pusing dengan negosiasi perpanjangan kontrak yang tak kunjung mencapai kata sepakat antara pihak Rossoneri dengan pihak Gianluigi Donnarumma. Sejatinya, AC Milan masih sangat berharap sang kiper bertahan di San Siro. Namun, karena tingginya permintaan kenaikan gaji, membuat AC Milan hanya bisa pasrah jika Donnarumma benar-benar hengkang dari AC Milan. Berita AC Milan terbaru kali ini, Rossoneri ternyata benar-benar dibuat kalang kabut. Barcelona dikabarkan siap memanfaatkan situasi tersebut untuk memboyong Donnarumma ke Camp Nou. Blaugrana dikabarkan tertarik untuk memboyong Gianluigi Donnarumma pada jendela transfer musim panas mendatang. Warta ini semakin menguat rumor terkait akan terdapatnya Marc-André ter Stegen dari Barcelona. Kendati demikian, Paolo Maldini selaku direktur teknik AC Milan masih terus berupaya untuk mempertahankan sang kiper. Praktis hingga kini, kesepakatan di antara pihak AC Milan dengan Donnarumma belum ketemu kata deal. Dilansir dari laman Sempre Milan, situasi pelik tersebut coba dimanfaatkan oleh Barcelona. Raksasa Liga Spanyol itu memandang bahwa Donnarumma menjadi kiper masa depan yang menjanjikan jika menjadi bagian Blaugrana. Terlebih lagi, klub asal Catalan itu diklaim tak keberatan dengan syarat yang diminta oleh Raiola soal besarnya gaji yang diinginkan. Satu di antara cara Barcelona untuk meyakinkan pihak Donnarumma agar sang kiper mendapatkan jatah bermain ialah dengan melepas ter Stegen. Di sisi lain, hubungan bisnis yang dimiliki antara Mino Raiola dengan Joan Laporta, kandidat terkuat pengganti Bartomeu, terbilang apik. Kondisi AC Milan yang terancam kehilangan Donnarumma kali ini ternyata tak membuat Stefano Pioli panik. Pelatih AC Milan itu justru yakin jika kiper andalnya tersebut akan bertahan di pabrik San Siro selama mungkin. Klub sudah mengatakan kami yakin untuk melanjutkan bersama. Para pemain fokus pada pekerjaan. Mereka tenang dan memiliki keinginan besar untuk melakukannya. Klub sedang membangun sesuatu yang penting. Kami ingin memaksimalkan musim ini, terang Pioli. Layak ditunggu bagaimana masa depan Donnarumma bertahan di AC Milan atau justru hengkang ke Barcelona. AC Milan mengalami akhir pekan terburuk selama musim ini setelah kekalahan atas Spezia dan tergusur dari puncak klasemen Liga Italia. Hanya dalam waktu 2 hari saja, AC Milan mengalami 2 momen yang sama sekali tidak membahagiakan. Di
Dilansir dari Calcio Mercato, Rossoneri menjalani salah satu pertandingan terburuknya musim ini ketika dipermalukan oleh tim promosi Spezia. Bermain di markas Spezia dalam lanjutan pekan ke-22 Liga Italia pada Minggu 14 Februari 2021, AC Milan takluk 0-2. Semakin diperburu karena pada pertandingan tersebut tim asuhan Stefano Pioli tidak mampu menghasilkan satupun tendangan ke gawang. Sepanjang 90 menit, Rossoneri terus berada dalam tekanan tim tuan rumah dan tidak mampu bereaksi. Itu adalah untuk pertama kalinya mereka tidak menghasilkan satupun tendangan ke gawang sejak melawan Udinese pada musim 2019-2020. Penderitaan Milan semakin bertambah di hari berikutnya ketika posisi mereka di puncak klasemen dikudeta oleh Inter Milan. Nerazzurri berhasil menang 3-1 atas Lazio di San Siro dengan Romelu Lukaku tampil sebagai bintang dengan 2 golnya. Hasil tersebut membuat AC Milan harus puas berada di peringkat kedua dengan ketinggalan 1 angka dari saingan sekotanya. Kedua tim kemudian akan saling berhadapan di depan untuk memperebutkan posisi puncak klasemen. Laga yang bertajuk Derby della Madonnina itu bisa dipastikan akan menyajikan laga sengit. Pasalnya pertandingan terakhir mereka di Coppa Italia dibumbui oleh perselisihan antara Lukaku dan Zlatan Ibrahimovic. Klub promosi Spezia mencatatkan kemenangan gemilang atas pemuncak klasemen Serie A pada Liga Italia pekan ke-22. Spezia berhasil mempermalukan AC Milan dengan 2 gol tanpa balas pada Minggu 14 Februari 2021. Pada laga yang berlangsung di Stadion Alberto Pico, tuan rumah Spezia mencetak gol keunggulan lewat Giulio Maguire dan Simon Bastoni. Kemenangan Spezia itu disambut bahagia oleh sang pelatih yaitu Vincenzo Italiano. Menurut Italiano, hasil ini merupakan permainan terbaik yang pernah ada dalam karirnya sebagai pelatih sepak bola. Ia pun melihat semua anak asuhnya menunjukkan kualitas dan intensitasnya selama 90 menit pertandingan. Itu jelas merupakan permainan terbaik dalam karir saya, terutama saat kami melawan tim 100% seperti Milan yang merupakan pemimpin Serie A, kata Vincenzo Italiano dikutip dari Football Italia. Melihat para pemain saya bermain dari menit pertama sampai menit ke-90 dengan intensitas dan agresi itu sangat memuaskan, katanya. Selain itu, Italiano menilai kemenangan ini dapat meningkatkan semangat Spezia untuk menyelesaikan musim perdana di Liga Italia. Untuk menyelesaikan Liga Italia musim ini, Spezia diharapkan bisa bertahan jika terdegradasi untuk tahun perdananya. Setiap orang ingin menjadi tegas, membantu dan menjadi pemimpin. Ini adalah kemenangan yang sangat meningkatkan semangat kami. Karena penampilan seperti ini melawan Milan sangat luar biasa, kata Italiano. Kami harus memasukkan 3 poin ke dalam kantong kami dan terus melaju. Karena setiap poin sangat berharga dan semua orang tahu apa target kami musim ini. Kapten AC Milan Alessio Romagnoli mengakui bahwa timnya salah dalam menjalani pertandingan ini. Namun Romagnoli pun yakin bahwa AC Milan bakal kembali bangkit dalam performa terbaiknya dan itu terjadi pada laga berikutnya. Kapten yang juga berposisi sebagai bek tengah ini mengaku angkat topi atas performa Spezia yang sanggup mengejutkan AC Milan dengan kekalahan ini. Kami benar-benar salah dan itu salah kami. Mulai besok, kami harus membuktikan bahwa ini bukan kami yang sebenarnya, kata Alessio Romagnoli dikutip dari Football Italia. Saya tidak berpikir kami menerima begitu saja. Kami juga tidak terganggu oleh pertandingan yang akan datang. Kami baru saja libur. Spezia melakukannya dengan sangat baik dengan press tinggi mereka. Kami angkat topi kepada mereka. Mereka pantas mendapatkan kemenangan, kata Romagnoli. Kami kurang percaya diri dan itu seharusnya tidak terjadi. Tetapi itu memang terjadi. Sekarang kami harus membuktikan ini bukan Milan yang sebenarnya. Hal senada diungkapkan oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli yang mengatakan bahwa tuan rumah Spezia pantas meraih kemenangan. Hal ini karena penampilan klub berjuluk Rossoneri dinilai tidak memiliki kualitas dan intensitas. Hasil ini pun diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi skuad Rossoneri agar tidak mengulanginya lagi. Kami pasti harus bereaksi dan kami akan melakukannya. Spezia menang dengan pantas malam ini adalah kekalahan pertama kami musim ini, ujar Stefano Pioli. Kami tidak memiliki kualitas atau intensitas yang cukup, jadi lawan kami mengambil keuntungan dengan tepat. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami semua.
Kami menyadari bahwa jika kami tidak tampil di level tertentu, kami akan malu seperti ini, tambahnya. Dengan hasil ini, AC Milan masih tetap berada di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 49 poin. Bermain melawan tim yang menerapkan pressing tinggi, Milan kerap kesulitan. Double pivot Milan tak bisa menunjukkan kelasnya. Milan dipaksa main bola-bola panjang. Serangan semacam ini tidak cocok buat Milan, tapi mereka seperti tak punya pilihan lain. Hal ini juga terjadi ketika Milan dihajar oleh Atalanta 0-3 di San Siro pada 24 Januari 2021. Spezia menerapkan strategi sama seperti Atalanta, pressing ketat dan tinggi secara konstan. Spezia mengeksekusi game plan mereka dengan sempurna. Milan pun tumbang. Spezia bermain lebih bagus daripada Milan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sementara itu, Milan tampil di bawah standar. Trio Riccardo Saponara, Kevin Agudelo, dan Emmanuel Chiesi di lini depan bermain gemilang. Mereka memang tak mencetak gol maupun assist, tapi pergerakannya sanggup membuat lini belakang Milan keteteran. Gol pertama bahkan tercipta setelah barisan pertahanan Milan gagal membendung akselerasi serta kerjasama Agudelo dan Chiesi. Di laga ini, Spezia melepas total 17 tembakan, sedangkan Milan hanya 7 tembakan. Dari 7 tembakan Milan itu, tak satu pun yang mengarah ke mulut gawang. Ya, Milan tanpa satupun shot on target di laga kontra Spezia. Sebelum ini, terakhir kali Milan gagal menciptakan shot on target dalam sebuah pertandingan Serie A adalah ketika melawan Udinese pada Agustus 2019.